Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Emir Rayes. Akan tetapi teman-teman Pak Emir sering memanggil saya Mas Guru. Mungkin karena masih terlihat muda ya. Hehehe. Baiklah, dalam video ini Mas Guru akan menjelaskan materi pada kelas 3 tema 1 subtema 3 merujuk pada buku tematik 2013 halaman 98 sampai 142. Di sini Mas Guru akan membahas beberapa materi bahasa Indonesia. Jadi dalam video ini harapannya akan mempermudah belajarnya anak-anak di rumah. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kelas 3 tema 1 subtema 3 bahasa Indonesia. Mari kita menginjak pada materi pertama. Mari kita awali pada materi pertama ini dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Yang pertama adalah bernapas. Makhluk hidup membutuhkan udara atau oksigen untuk bernapas. Yang kedua adalah makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum agar tetap hidup. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup harus bergerak karena untuk melangsungkan kehidupannya. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Setelah mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, lama-kelamaan makhluk hidup akan tumbuh semakin besar dan berkembang. Mulai dari tingkah laku sampai kecerdasannya akan berubah. Yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup harus tetap berkembang biak agar memiliki keturunan dan spesiesnya tidak akan punah. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Contoh, ketika makhluk hidup mencium bau tidak sedap, maka tubuhnya akan bereaksi untuk menolak bau tersebut sambil menutup hidungnya. Yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hal ini sangat penting. Jika makhluk hidup tidak menyesuaikan lingkungan, maka dia akan mati. Seperti halnya manusia. Manusia harus melakukan komunikasi antar sesama sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan agar tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan. Jadi, dari ketujuh ciri-ciri makhluk hidup ini, apabila suatu makhluk hidup tidak memilikinya, maka disebut dengan benda mati. Mari kita menginjak pada materi berikutnya. Mari kita amati pertumbuhan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setelah dierami induknya, telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bentuknya mirip dengan induknya, namun ukuran tubuhnya lebih kecil. Anak ayam memiliki bulu yang masih halus. Nah, dalam video ini adalah embriologi atau perkembangan ayam mulai dari telur sampai menetasnya di hari ke-21 atau bisa disebut dengan embrio ayam. Nah, mulai pada hari 14 sampai 17 ini mulai tumbuh bulu-bulu halus. Kemudian pada hari ke-21 ayam akan menetas. Ini adalah foto Siti dan si Oyen. Siti memelihara seekor kucing betina dan seekor kucing jantan yang bernama si Oyen yang berwarna oranye dan si Blacky yang berwarna hitam. Kedua kucingnya diselimuti oleh rambut yang halus. Hari ini Siti sangat senang sekali karena si Oyen melahirkan 3 anak kucing. Anak kucing itu terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Siti mengamati 3 anak kucing tersebut. Mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Yang satu mirip si Oyen, yang kedua mirip dengan si Blacky, dan yang ketiga
adalah perpaduan atau percampuran antara si Blacky dan si Oyen. Setiap hari, Siti memberikan makanan pada si Oyen dan si Blacky. Kadang mereka bertengkar karena berebutan makanan. Lucu sekali. Porsi makan mereka sangat banyak sehingga badan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Si Oyen dan si Blacky tingkahnya sangat lucu sekali. Sesekali Siti mengajaknya bermain dengan menembakkan sinar laser agar si Oyen dan si Blacky mengejar sinar laser tersebut. Wah, menggemaskan ya. Mari kita menginjak pada materi selanjutnya. Pada materi ini merupakan tahapan perkembangan kupu-kupu. Tahapannya dimulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, kemudian kupu-kupu dewasa bertelur, dan seterusnya. Tahapan perkembangan hewan sejak menetas atau lahir hingga dewasa disebut daur hidup. Semua makhluk hidup memiliki daur hidupnya masing-masing. Itulah kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Masya Allah, Allahu Akbar. Berikut ini adalah video daripada daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Sungguh sangat menakjubkan sekali. Lihatlah proses saat ulat berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda. Saat sayapnya sudah kering, maka kupu-kupu ini siap untuk terbang. Mari kita menginjak pada materi berikutnya. Ayo amati daur hidup katak. Katak termasuk hewan amfibi. Katak dewasa dapat hidup di air dan di darat. Katak memulai hidupnya di air. Daur hidup katak melalui 4 tahapan, mulai dari telur, berudu, katak muda, hingga menjadi katak dewasa. Dalam daur hidupnya, katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Katak muda mempunyai bentuk yang berbeda dengan katak dewasa. Perubahan bentuk hewan dalam daur hidupnya disebut dengan metamorfosis. Daur hidup katak dimulai dari telur. Setelah menetas, telur menjadi berudu. Berudu memiliki ekor tapi tidak memiliki kaki. Nah, pada video ini, pada detik ini bisa dilihat bahwa ini adalah bentuk daripada berudu. Berudu berenang-renang dalam kolam uji coba ini dan diberikan makanan daun-daunan. Kemudian, berudu mengalami pertumbuhan dengan mulai tumbuh kaki dan masih berekor, serta masih hidup di air. Nah, ini bisa dilihat berudu yang memiliki kaki. Setelah itu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa mempunyai kaki yang sempurna, sedangkan ekornya menyusut hingga tidak memiliki ekor lagi. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Pada tahap katak dewasa, katak lebih sering berada di darat. Katak dewasa akan kembali lagi ke air untuk bertelur. Jadi, tahapan daur hidup katak
telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Mari kita beranjak pada materi terakhir atau kesimpulan. Pada 5 materi yang sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup bernapas, makan dan minum, bergerak, tumbuh kembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada materi ayam, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam siap bertelur saat usia 19 minggu. Pada materi kucing, berkembang biak dengan cara beranak, membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh besar. Pada materi kupu-kupu, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Tahapan perkembangan hewan sejak menetas atau lahir hingga dewasa disebut dengan daur hidup. Pada materi katak, sama seperti kupu-kupu, tahap pertumbuhannya sangat berbeda. Perubahan bentuk hewan dalam daur hidupnya disebut dengan metamorfosis. Nah, demikianlah materi yang dapat Mas Guru sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, bisa disampaikan melalui komentar di channel YouTube Mas Guru ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.